Kalau misalnya kita lapar, itu kan kita pasti pengen makan kan ya. Dan kalau ada makanan, ada orang lain, sama ada kita. Kecenderungan kita, pasti kita lebih baik kita yang makan daripada dia yang makan. Berebut untuk makan. Itu yang pertama. Pertanyaanku tapi gini, ada nggak satu situasi di mana kita itu bisa untuk nggak makan, sengaja lapar, untuk mengutamakan orang lain? Bisa nggak? Keluarga. Keluarga, betul. Lebih baik aku nggak makan, kamu yang makan, nak, daripada aku kenyang ngelihat kamu lapar. Karena bagiku itu lebih menderita. Ngelihat kamu lapar daripada aku lapar. Berarti kita akan mengutamakan anak kita demi kemudian tadi ngelihat dia senang. Berarti ini namanya motivasi yang lebih daripada diri sendiri. Pertanyaanku, bisa nggak nih, ada nggak satu kondisi di mana nggak usah terjadi pada diri kita atau kita bisa lihat yang lain, ada nggak kondisi di mana kita bahkan bisa untuk ngorbanin keluarga kita? Tadi kan kita ngorbanin diri sendiri sudah nih karena keluarga, tapi ada nggak kondisi di mana kita bisa ngorbanin keluarga kita? Ada nggak kira-kira? Nggak kebayang. Nggak harus kita sih. Tapi ada nggak kondisi di dunia di mana orang ngorbanin keluarga? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Aku kebayang. Karena ada banyak sekali orang-orang di dunia rela ngorbanin keluarganya untuk higher entity atau higher value. Sesuatu yang lebih besar daripada keluarga dia atau lebih besar daripada bahkan apapun yang dia tahu. Dalam Islam itulah Allah namanya. Jadi mengorbankan diri kita untuk keluarga itu level selanjutnya daripada cinta diri sendiri tuh. Mencintai orang lain karenanya kita bisa berkorban untuk seseorang yang kita cintai. Tapi di atas itu semua ada orang bisa untuk mengorbankan dalam tanda kutip anak-anaknya untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam kasus yang terakhir kita lihat misalnya kayak Palestina. Di Palestina itu ada ibu-ibu yang pernah diwawancara, itu ngeri banget. Jadi dia kehilangan 4 orang anaknya dalam kasus Palestina itu dibom habis semua. Lalu kemudian dia ditanya, kamu sedih nggak ibu? Dia bilang siapa yang nggak sedih? Namanya anak kita hilang 4-4-nya dan aku sekarang nggak ada lagi yang nemenin aku. Lalu kemudian ditanya, tapi kamu nyesel nggak dalam kondisi seperti ini? Dia bilang enggak. Kenapa enggak? Dia bilang gini, kalau aku punya anak yang kelima dan aku bisa persembahkan ini untuk Allah, aku juga persembahkan juga. Artinya dia tahu bahwa anak ini nggak mati. Dia tahu bahwa anak ini akan masuk dalam keyakinannya kepada surganya Allah. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup dia. Akhirnya ketika ada orang meyakini lebih daripada dunia, dia punya higher value.